atau sumber energi begitu, itu yang akan menyebabkan terjadinya krisis di global. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, cara yang paling baik adalah kita beli emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar emas ya. Jadi kalau yang belum tahu, ini adalah channel Ahmad Jubaidi yang membahas beberapa tema, tapi yang paling banyak adalah seputar emas atau investasi emas. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang krisis global di depan mata. Emas adalah solusinya. Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, dan komen, atau kalau bermanfaat di share, agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, kalau kita baca akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bahwa tahun depan atau beberapa bulan lagi terjadi resesi atau apapun lah namanya, resesi global. Apa itu resesi? Resesi adalah pertumbuhan dalam 2 kuartal. Kalau 2 kuartal di negara itu minus atau di bawah 0 atau minus, itu namanya resesi. Nanti akan terjadi hal-hal yang lain, yaitu inflasi, stagflasi, bahkan depresi. Tapi ini kita bahas, ini krisis global karena yang terjadi sekarang terjadi di Amerika dan di negara-negara yang lain. Dibaca di berita online maupun offline, bahkan pemimpin kita juga mengatakan bahwa tahun depan tidak baik-baik saja atau gelap begitu ya. Gelap itu banyak makna yang tersembunyi. Contohnya sekarang kejadian yang beberapa bulan terakhir terjadi adalah negara Sri Lanka bangkrut. Terus perang Ukraina dan Rusia yang sampai hari ini belum selesai. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Krisis ekonomi, bahkan yang mengatakan lebih mengerikan daripada krisis 98 dan 2008. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Nah, ini kan ada siklusnya 98, 2008, 2020 yang kemarin itu karena ada pandemi yang semua negara itu merasakan. Semua negara merasakan hebatnya atau pengaruhnya atau dampaknya dari krisis ini. Karena ada pandemi COVID-19 ya, atau COVID-19 begitu ya. Itu yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa setiap ada danger atau setiap ada bencana itu pasti ada peluang atau ada opportunity ya. Jadi ada peluang. Jadi ada orang yang orang-orang kaya baru di saat terjadi krisis. Ya, kemarin yang terjadi online itu luar biasa perkembangannya. Usaha-usaha yang di bidang online, usaha-usaha yang sudah branding dengan online begitu, itu yang maju. Tapi yang offline yang harus bertemu dengan banyak orang, yang harus interaksi langsung, itu beberapa terganggu, bahkan ada yang gulung tikar dan sebagainya. Terus apa yang harus kita lakukan? Emas adalah solusinya. Tapi mengatakan emas solusinya itu, nanti kalau lihat konten-konten emas itu apa, silahkan lihat di konten Ahmad Jubaidi yang banyak isinya, banyak kontennya. Sudah ada ratusan mungkin ya kalau dihitung ya, tentang membahas tentang emas, dari emas yang paling sederhana sampai yang expert begitu ya. Silahkan disimak di konten-konten Ahmad Jubaidi. Nah itu ya. Terus kita harus bersiap. Besok akan ada kenaikan barang-barang, sudah ada terjadi kenaikan barang-barang, terus apalagi yang komoditas yang mengandung banyak orang. Terus nanti ada kelangkaan sumber daya ya, atau sumber energi begitu. Itu yang akan menyebabkan terjadinya krisis di global. Nah, terus bagaimana caranya? Cara yang paling baik adalah
kita beli emas. Simple, kita beli emas. Cara yang paling simple kita beli emas. Nah, kalau bahayanya adalah beli, simpan, lupakan. Itu yang kalau yang sudah lama, sudah berbeli, sudah teratur, itu nggak masalah, nggak terjadi apapun, tidak bermasalah gitu ya. Nah, terus pengetahuan uang, nah, ini finansial yang tidak cukup dalam, tidak tahu itu inflasi atau apa, emas adalah solusinya. Jadi tadi itu dengan mudah, beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Emas digunakan banyak sekali fungsinya. Untuk dana darurat bisa liquid ya, karena mudah dicairkan gitu ya. Harganya akan terus naik ketika terjadi hal-hal yang tidak baik, ya, inflasi begitu ya, emas akan mengikuti. Itu yang terjadi kan seperti itu. Atur keuangan di saat dunia tidak baik-baik saja. Nah, jadi diatur. Tetap aja menyisihkan, jangan menyisihkan untuk investasi. Salah satu portofolionya atau salah satu keranjang investasinya adalah investasi emas. Sudah banyak, apa mau digital atau mau batangan, bahkan ada yang mengatakan kalau mau untuk dinikmati juga ada emas perhiasan. Nah, tapi kalau Pak B sarankan kalau untuk investasi adalah emas batangan. Emas batangan dengan gramasi yang kecil-kecil. Misalnya 10 gram, 5 gram, sampai 20 gram itu nanti akan liquid ya kalau dijual mudah. Nanti bisa juga dijual kepada teman, bisa kepada toko emas, bisa kepada butik antam, bisa, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu usaha kita untuk menghadapi krisis global ini, sehingga apa yang terjadi secara global tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, tidak mempengaruhi kehidupan kita ya, tetap enjoy saja begitu ya, enjoy saja dengan adanya keadaan, dengan adanya kehidupan, dengan adanya perubahan yang sangat cepat ini ya, karena orang yang akan bertahan adalah orang yang cepat beradaptasi. Tidak penting apa itu kejadian, tapi bagaimana cara mensikapinya. Karena setiap ada sesuatu hal itu pasti ada peluang. Setiap ada bahaya, pasti ada peluang. Setiap ada siklus banyak orang yang bangkrut, pasti juga ada banyak orang yang beruntung atau tetap bertahan dengan segala kekuatannya. Nah, dengan dana yang ada, yang sekarang masih ada, sisihkan di emas untuk pengamanan aset kita, untuk dana darurat, untuk tujuan keuangan juga. Jadi tujuan keuangannya untuk apa? Sudah Pak B sering jelaskan tujuan keuangannya untuk apa, yang jelas targetnya berapa lama, bagaimana caranya, sisihkan, terus beli atau tabung, terus konsisten. Yang berat itu memulai. Tapi yang lebih berat lagi adalah konsisten dalam menjalankan atau berproses dalam sebuah investasi. Itu yang berat. Ini ya, semoga dunia tidak gelap amat. Semoga dunia itu biasa saja begitu ya, dan kita tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk terus tetap bersyukur agar hidup kita semakin baik. Oke, sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, karena akan membantu mengembangkan channel Pak B. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.